Berlatar belakang di India, kisah akan berfokus pada Raj, seorang pemilik bengkel modifikasi mobil yang dikenal baik oleh warga sekitar. Namun karena Raj selalu murung, Sakti dan Anwar meminta Raj untuk melupakan kejadian 15 tahun lalu. Tapi ya, alasan para warga memukulinya karena orang ini adalah pencopet, sehingga Raj memintanya untuk berkata jujur, yang akhirnya dia mengaku kalau namanya adalah Monibai dan alasan mencopet karena dia tidak berpendidikan yang membuatnya susah mencari pekerjaan, dimana karena kedua orang tuanya sudah tidak ada, dia jadi harus membiayai kehidupan adiknya, yang membuat Raj mengerti sehingga dia memberikan semua uang miliknya, karena jika sudah mengenai adik, Raj juga sama dengannya. Sedangkan di tempat lain, Fir, adiknya Raj, sedang memacu adrenalinnya dengan mengkepot-kepot mobil tersebut, dan dia ditemani Sidhu, ialah sahabat baiknya yang ketakutan karena mobil ini seharusnya dikirim ke konsumen dengan cara yang baik, namun Fir pun tidak peduli dengan omongannya. Ya, karena kecantikannya, Fir ingin membantu wanita itu, namun Sidhu melarangnya karena mereka sedang dalam misi pengiriman mobil ini, sehingga Fir dengan terpaksa menuruti perkataan Sidhu. Namun karena tidak ingin melewatkan kesempatan itu, Fir mengajak Sidhu untuk pipis bersama, di mana saat Sidhu sudah keluar, Fir langsung kabur meninggalkannya dan kembali ke tempat wanita itu. Wanita ini bernama Ishita dan dia menjelaskan kalau motornya mogok, di mana dia sekarang harus pergi ke kantor balai kota untuk memberikan surat izin membuka restoran, di mana jarak kantor itu lumayan jauh dan akan tutup 10 menit lagi. Tapi karena sudah termakan pesonanya, Fir pun langsung mengiyahkan permintaannya. Oh God, traffic. Ya, untungnya kantor itu masih belum tutup, dan karena berhasil menyentuh tangan lembutnya, Fir pun sangat senang, ditambah Ishita juga memberikan senyuman manisnya. Tapi saat Raj menelpon, dia pun baru sadar kalau mobilnya sudah rusak, sehingga saat kembali dan ketakutan, Fir pun menjelaskan kalau dia hanya menolong gadis malang yang punya keperluan mendesak, karena sesuai ajaran kakaknya kalau Fir harus berbuat baik kepada siapapun, meskipun itu adalah orang jahat, sehingga Raj yang hanya bercanda, dia pun kembali ke belakang. Shakti भैया susu. Akhirnya Fir bertanggung jawab atas perbuatannya, namun entah apa yang direncanakan semesta, tiba-tiba Ishita membawa motor mogoknya ke bengkel ini, sehingga Fir yang kembali senang, dia pun berpura-pura memeriksa motor itu. Karena dirasa kerusakannya berat, Fir meminta alamat rumahnya agar setelah beres nanti dia akan langsung mengantarkannya ke sana, dan modusnya tidak sampai di situ. Fir juga mengarang cerita kalau akibat mengantarnya tadi siang, dia jadi dimarahi oleh kakaknya, bahkan sampai ditampar, di mana Raj yang mendengar itu dia pun kaget, dan juga Fir memberitahu kalau dia dari dulu tidak bersekolah karena uangnya habis dipakai kakaknya untuk pacaran. Namun karena baru sadar kalau ada Raj di sana, Fir malah memarahi Ishita dan memberikan kode padanya. Tapi karena Ishita sudah percaya dengan cerita itu, Raj hanya bisa berakting mendukung karangan tersebut, dan Ishita meminta Fir agar jangan mau untuk ditindas, di mana akhirnya Fir memberikan kode kalau dia sedang mendekati wanita ini, yang akhirnya Raj berjanji pada Ishita kalau dia akan meminta maaf pada Fir. फिकर मत करो, जरूरत नहीं पड़ेगी. चल के खाना खाते. Dan keesokan harinya karena bablas ketiduran, akhirnya Fir diberitahu kalau tip pada mobil di bengkel ini kembali hilang, dan yang mereka tidak tahu kalau ternyata Sidhu menjual tip itu kepada Oscar Bai, ialah saingan dari bengkel milik Raj, karena uang itu akan digunakan untuk pacarnya yang berulang tahun bernama Jenny, yang ternyata adalah adiknya Oscar. ये लेना चीज पैम्पर हगीज
Dan di malam harinya Fir mengantarkan motor itu ke rumah Ishita di mana dia memberikannya secara cuma-cuma, namun karena masih ingin bersamanya, akhirnya Fir mencari alasan kalau teman-temannya akan menjemputnya ke sini yang membuat Ishita mengajak Fir untuk menunggunya di dalam. वैसे अगर तब तक तुम चाहो तो we can have coffee together. फिर Lalu karena Ishita masih heran dengan kelakuan kakaknya, akhirnya Fir berkata jujur kalau semua cerita itu sengaja dia karang agar bisa mengobrol dengannya, yang tentunya membuat Ishita jadi terkejut. वीर तुम पागल हो पता है Setelah Sidu dan yang lainnya datang, Fir memberitahu kalau hari ini adalah ulang tahun Jenny dan sepertinya mereka semua bersekongkol untuk mengajak Ishita. Akhirnya karena tidak enak, Ishita pun ikut bersama mereka. ओके ठीक है I'll just change in cup काम नहीं सीता Ya, mereka pun mengunjungi sebuah bar di mana Ishita melihat kalau pemiliknya sedang diintimidasi oleh anggota geng, sehingga Ishita mengancam orang itu kalau dia akan melaporkannya pada polisi. Tapi Oh my god! Awan Jawa karena Fir merasa orang ini semena-mena, dia pun menanyakan pada pemilik bar yang ternyata kalau komplotan ini memaksanya untuk menjual narkoboy, sehingga Fir yang kaget, dia pun langsung mengusirnya. Namun चलो निकलो निकलो हीरो setelah kalah, si botak mengancam Fir kalau dia akan mendapatkan balasannya karena mereka adalah komplotan mafia yang dipimpin oleh King. चल गुड नाइट गुड नाइट Dan benar saja di keesokan malamnya, tiba-tiba Fir dikeroyok oleh orang-orang suruhannya King, sehingga saat Raj dan yang lainnya melihat itu, mereka semua pun langsung kabur. ठीक तो है ना मुझे लगी तो नहीं Akibatnya Fir dibawa ke rumah sakit dan dia pun masih tidak ingin memberitahu pada Raj, sehingga Raj memberikan HP baru untuk menghiburnya. Namun saat Ishita datang ke sana, Fir malah ingin memberikan HP itu padanya akibat kejadian kemarin, sehingga Raj kembali mendukung adiknya agar Ishita mau menerima HP itu. Thank you नया फोन हाँ Dan saat di luar, Sakti bersama Anwar melaporkan kalau mereka sudah tahu siapa yang menyerang Fir, sehingga di sini Raj menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. पता लग गया है कहाँ मिलेंगे वो लोग। लाइट क्यों बंद हो गई जरा देख तो Karena diancam lagi, Raj menyuruhnya untuk memberitahu kalau namanya adalah Kali. Sehingga saat keesokan harinya, King sangat marah karena barang haram miliknya sudah dibakar habis, dan si botak mencurigai kalau anak bengkel yang dipukulinya memiliki seorang kakak yang membuat mereka pun ke sana. Namun karena Fir emosi, Raj pun menyuruhnya untuk segera pergi dan juga dia menahan Sakti yang akan menembaknya, sehingga mereka pun akhirnya mengobrol di mana Raj sangat kagum kalau selera mobil King sangat baik, yang tentunya dia pun tersentuh dengan perkataannya. Namun saat membahas tentang ayah, King mengaku kalau dia sudah menghabisinya untuk mengambil alih bisnisnya, yang membuat Raj pun jadi terdiam, sehingga mulai saat ini King akan memodifikasi mobilnya di bengkel ini, dan dia juga menyimpulkan kalau Raj hanyalah mamang-mamang tukang modif biasa.
Karena hal itu, mereka pun tertawa dan jadi teringat masa lampau di mana pada 15 tahun yang lalu di Bulgaria, nama Raj saat itu adalah Kali, seorang mafia paling mematikan yang sedang melakukan aksi pencurian emas dari bos mafia lainnya bernama Malik. Karena tidak sengaja, Raj akhirnya menolong wanita itu dan mengantarnya untuk duduk, namun karena mereka masih dikejar, Raj pun kembali pergi. Akhirnya Malik mendapatkan laporan kalau Kali tidak bisa tertangkap yang membuat Malik ingat kalau waktu dulu Randir dan Malik adalah sekutu, namun karena perbedaan visi misi akhirnya mereka sekarang bersiteru. रणधीर के आदमी काबिल बनते जा रहे हैं। Dan keesokan harinya saat di alun-alun, Kali melihat wanita itu lagi yang sedang berjualan lukisan dan karena masih merasa bersalah, Kali membawakan tas miliknya di mana mereka akhirnya berkenalan dan wanita ini bernama Mira, namun karena penasaran dengan siapa yang mengejar Kali kemarin, akhirnya Kali memberitahu kalau itu adalah anak buah Malik, geng saingan ayahnya, dan karena sepertinya mereka saling tertarik, akhirnya Mira memberikan nomornya. 0887439. 743. 9! Got it. Dan setiap sebulan sekali, Randir dan Kali selalu menjenguk Fir ke sekolahnya, namun karena merasa kalau mereka tidak seperti orang tua lain, Fir pun marah sehingga Kali menenangkannya kalau dia bersama ayahnya sedang membuat sebuah rumah yang nyaman agar kelak mereka bertiga bisa tinggal di sana. Namun kenyataannya Randir selalu menjauhkan Fir dari situasi perseteruannya dengan Malik sehingga dia merasa bersalah pada Kali kalau dia selalu menempatkannya pada bahaya, dan Randir memintanya agar tidak salah paham walau Kali bukan anak kandungnya. Randir tetap menyayangi Kali sama seperti pada Fir dan dia meminta agar Kali tidak memberitahu hal ini pada adiknya. Setelah itu Mira mengajak Kali untuk bertemu dan memberitahunya kalau dia sudah diganggu oleh kelompok asing di tempat jualannya, dan Kali pun akan membantunya sehingga saat Mira kembali diganggu, Kali langsung mengintimidasi para preman itu. What is your problem? Ya, karena hal itu mereka pun jadi semakin dekat hingga keesokan harinya Kali mengajaknya untuk berkencan dengan serangkaian acara yang dapat meluluhkan hatinya Mira. Dan saat akan pulang, Mira kembali mengajaknya bertemu besok karena itu adalah hari ulang tahunnya. Namun karena bertepatan dengan hari pengiriman emas curiannya, Kali pun berjanji kalau setelah pekerjaannya beres, dia akan bertemu lagi dengan Mira. Yes. Dan tibalah hari pengiriman emas curian itu di mana mereka semua sedang bergegas menuju ke perbatasan, namun pihaknya Malik berhasil melacak mereka sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Keep moving.
Ya, tak disangka-sangka ternyata kelompok ini dipimpin oleh Mira dan dia mengaku kalau Malik adalah ayah kandungnya dan bagian terbaiknya kalau waktu itu Mira sengaja menabrakkan dirinya agar anak buahnya tidak ketinggalan oleh Kali, namun karena gagal akhirnya Mira berpura-pura tertarik padanya agar informasi tentang emas itu bisa dia dapatkan dan sebagai hadiah ulang tahunnya Kali dibiarkan hidup oleh Mira. Lalu di keesokan harinya karena Kali ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi, dia pun berhasil melacak keberadaan Mira tapi karena takut dia pun terus berusaha melarikan diri. Namun Kali memintanya agar jangan takut karena perasaan dia terhadapnya sangat tulus sehingga Kali pun menarik Mira ke atas dan memberitahu jika setelah ini Mira masih menunjukkan wajahnya maka dia akan dihabisi. Ya, karena hal itu selama beberapa minggu pikiran Mira dipenuhi oleh kesalahannya hingga suatu hari dia pun memutuskan untuk mendatangi markas Kali. Mira pun akhirnya meminta maaf pada Kali dan dia mengaku kalau kesalahannya adalah dia sudah telat menyadari kalau cinta Kali sangat tulus dan terserah mau percaya atau tidak, Mira pun menyatakan kalau dia juga mencintai Kali. Ya, karena masih tidak percaya, Kali hanya membawa Mira keluar dan tidak mengatakan apa-apa sehingga untuk mendapatkan kepercayaannya Mira menunggu di luar hingga larut malam sampai terguyur oleh hujan. Akhirnya Kali menghampirinya dan Mira pun bersumpah kalau kali ini dia sudah jujur dengan perasaannya sehingga Kali meminta agar Mira tidak mengkhianatinya lagi sehingga Dup se nikal ke jauh se pisal ke pun terjadi. Lalu di keesokan harinya mereka berdua akan meyakinkan ayahnya masing-masing dan karena Kali bercanda tentang bagaimana kalau dia dan ayahnya menipunya, Mira pun menjawab kalau dia akan menembaknya. Dan adegan pun kembali ke masa kini di mana Fir sengaja menunggu Ishita di depan taman karena baru di malam ini keberaniannya muncul untuk menyatakan cinta padanya dan Fir memutuskan kalau dia akan menghabiskan waktu semasa hidupnya hanya bersama Ishita. Dan karena akan ke jenjang yang lebih serius, Fir sangat gugup di hadapan Raj di mana sudah 28 menit Fir tidak mengatakan apa-apa yang akhirnya Ishita datang dan memberitahu Raj kalau mereka akan menikah sehingga Raj meminta izin kalau besok dia akan datang ke rumahnya. Lalu saat di rumah keluarganya Ishita ternyata Mira adalah kakaknya yang membuat Raj sangat tidak percaya sehingga dia pun kembali keluar sambil mengingat kalau Mira tidak akan pernah merestui hubungan ini karena kepercayaannya sudah rusak. Yang ternyata kalau waktu dulu Randir sudah merestui hubungan Mira bersama Kali dan kini hanya tinggal Mira yang meyakinkan Malik sehingga saat Mira menceritakan kepada ayahnya dia pun merestui hubungan itu juga. Akhirnya mereka semua datang ke tempat Malik, namun saat memperhatikan sekitar Kali merasa ada yang aneh di sini, sehingga saat Malik memberitahu kalau Mira tidak ada di sini, mereka pun tiba-tiba diserang. Mira! Cepat!
Tapi karena Randir dan Malik akan saling menembak, Kali berusaha untuk menghentikan itu, namun sayangnya mereka berdua keburu saling tembak. Ya, Mira pun jadi menyimpulkan kalau ayahnya sudah dibunuh oleh Kali, sehingga Kali yang belum sempat memberikan sepatah kata pun langsung ditembak. Karena kejadian itu, Mira diminta oleh tangan kanan ayahnya untuk membawa Ishita pergi dari tempat ini, dan Kali yang berhasil diselamatkan oleh Sakti dan Anwar, dia pun diajak untuk memulai hidup baru yang tenang dan jauh dari dunia mafia, dan semenjak saat itu Kali merubah namanya menjadi Raj. Dan kembali ke masa kini, Sakti dan Anwar yang sudah mendengar cerita tersebut, mereka pun tidak percaya karena terasa seperti dipaksa kembali ke masa lalu, sehingga Raj akan menghentikan pernikahan ini, begitu juga dengan Mira. Karena hal itu, akhirnya Fir dan Sidhu penasaran mengapa kakaknya dan pihak Ishita bermasalah, sehingga mereka pun mendesak Sakti dan Anwar untuk menceritakannya, yang dimana akhirnya mereka berdua mengarang kalau nama asli Raj adalah Ramlal yang berprofesi sebagai tukang cuci baju, sedangkan Mira bernama Pogo dan mereka adalah mantan kekasih, sehingga Fir dan Sidhu pun sangat sedih ketika melihat Raj masih saja mencuci baju. Ramlal? Dan karena mereka berdua tersentuh dengan cerita itu, akhirnya Fir berterima kasih karena Raj sudah membesarkannya lewat perjuangannya mencuci baju, dan hari ini Fir akan mencuci baju itu untuknya, yang membuat Raj pun bertemu dengan Sakti dan Anwar karena sebagai mafia dia merasa sudah tercoreng, dan Raj punya firasat kalau Fir akan mencari tahu lebih dari ini. Pogo. Didi ka naam Pogo. I don't believe the story. Lalu keesokan harinya mereka memberitahu Ishita tentang cerita dari Sakti dan Anwar yang tentunya terdengar aneh oleh Ishita, namun karena Fir ngeh kalau kakak mereka masih saja belum menikah, Fir pun punya rencana untuk menyatukan mereka lagi sehingga kendala restu ini akan hilang. फिर तो हमारा problem solve हो सकता है. Exactly. Sedangkan di depan gereja, Monibai sangat tertarik melihat mobil itu, ditambah kuncinya juga berada di sana, sehingga dia berdoa meminta izin untuk mencuri mobil itu, yang ternyata kalau mobil itu adalah miliknya King, di mana di dalamnya ada banyak sekali narkoboy miliknya. Yang ternyata dia membawa mobil itu ke bengkelnya Raj dan meminta tolong pada Fir untuk menyembunyikan mobil ini, dan kebetulan kalau Fir masih dendam padanya, dia pun membantu Monibai, namun Fir juga meminta tolong padanya agar dia mau menjadi penjahat karena mereka akan menghidupkan kembali cinta lama kakaknya. मनी भाई सब कुछ संभाल लेना सब कुछ वीर ऑल द बेस्ट लुंगी संभाल के Ya, setelah Mira berhenti, Monibai langsung mengeluarkan ancamannya seperti film yang dia tonton selama ini. Namun karena Mira tidak gentar, akhirnya अरे मनी भी क्या एक्टिंग कर रहा है व्हाट अ फ्लैश मैं औरत को अपना हाथ नहीं उठा रही औरत बोल के मैं तुमको माफ कर रही लेट्स गो अरे बच्चा ya, mereka pun gagal. Namun karena Raj mendengar semua rencana ini, dia pun marah dan menyuruh mereka menghentikan semua ini karena hubungan itu sudah lama berakhir. Tapi Ishita memberitahu kalau faktanya kakaknya sampai saat ini masih juga belum menikah, begitu juga dengan Raj, sehingga Ishita merasa kalau sepertinya kakaknya masih belum bisa melupakan cinta pertamanya. Dan di malam harinya saat Mira pulang, ternyata Fir sudah mengutak-atik mobil itu agar mogok di jalan, dan saat mobil itu terhenti, Mira pun langsung meminta tolong pada mobil yang lewat di belakangnya, yang ternyata walau tiba-tiba diguyur hujan dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut mereka, namun Raj tetap memperbaiki mobil itu sehingga backsound pun berbunyi, "Janum
janum, janum. Dan keesokan harinya sambil mengerjakan mobil milik King, mereka pun membahas rencana lain karena yang kemarin sudah gagal lagi. Namun tiba-tiba sebuah tas misterius ditemukan di mobil itu sehingga mereka membukanya bersama dan kaget kalau ada banyak sekali narkoboy, dan Fir pun berencana akan membakarnya. पूरा यूथ को बर्बाद करने वाले थे क्या टाइट कंट्रोल तेरा ये जंगल नहीं है. Ya, mereka pun kaget kalau tiba-tiba King berada di sana dan dia penasaran dengan apa yang dibakar oleh mereka sehingga Fir beralasan kalau dia sedang membakar sampah, ditambah karena mobil milik King mogok, mereka pun langsung memeriksanya. ये मनी चुप रहे पोल खोल देगा तू. Sedangkan di restoran Mira, dari kejauhan Raj hanya memperhatikannya yang sedang sibuk. Namun karena si botak datang dan akan mengganggunya, akhirnya ये तो काली. Dan di hari selanjutnya, Fir dan Ishita menjebak kakaknya di depan gereja, di mana terlihat kalau Mira mulai mendekatinya. Namun karena King tiba-tiba ke sana untuk bertemu dengan Mira, dia pun menanyakan siapa kali sebenarnya. Namun Mira yang merasa kalau akhir-akhir ini sudah selalu dibantu olehnya, dia pun berbohong pada King. Lalu setelah mobil milik King beres, Monibay pun akhirnya menjual mobil tersebut kepada Oscar. Dan setelah itu Jenny mendatangi Sidhu karena dia akan mempertemukannya dengan kakaknya. Ya, akhirnya mereka berdua baru saling tahu sehingga Oscar dan Sidhu saling menyalahkan karena mereka berdua selama ini bekerja sama sebagai pencuri, di mana Sakti yang mendengar itu dia pun marah karena adiknya melakukan hal buruk. Namun Sidhu memberitahu alasannya kalau semua itu dia lakukan demi membiayai Jenny yang sangat mahal, sehingga Raj yang mengerti, dia pun meminta Oscar untuk merestuinya. उसी पर टीचर क्लास के आप भी तो टीचर है. शर्मिंदा मत होइए. Fir pun langsung memberitahu pada Ishita kalau Sidhu akan segera menikah dengan Jenny, sehingga mereka berdua mempertanyakan titik terang dari hubungan mereka. Namun ternyata Mira mendengar percakapan itu dan dia tetap melarang hubungan tersebut. Tapi karena tidak tega melihat adiknya sedih, akhirnya Mira menyuruh Ishita untuk membawa Fir kemari, sehingga saat di sana Mira memberi syarat kalau jika Fir ingin menikahi Ishita, maka dia harus meninggalkan kakaknya dan tinggal di sini. Namun karena Fir sangat menyayangi kakaknya, dia pun akhirnya menolak hal tersebut dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Namun karena melihat Ishita sedih, akhirnya Mira membongkarnya kalau Raj bukanlah kakak kandungnya dan dia disuruh untuk menanyakan sendiri. Sehingga setelah kembali ke rumah dengan penuh kesedihan, Fir menanyakan hal tersebut yang tentunya membuat Raj pun sangat kaget. Dan karena Fir tahu dari Mira, akhirnya Raj membenarkan hal itu. Namun masalahnya Raj sangat menyayangi Fir lebih dari saudara kandungnya, di mana Raj juga tidak ingin kehilangan Fir, sehingga Fir yang menyayanginya juga, dia pun akan mencari wanita lain yang tidak memiliki seorang kakak. Ya, karena hal itu Raj langsung menjemput paksa Mira dan membawanya ke tempat sepi karena Raj tidak terima dengan perlakuannya yang ingin memisahkan Fir dengannya, sehingga Raj bersumpah demi apapun dia tidak membunuh ayahnya. Dan jika ingin semua ini cepat beres, Raj pun meminta Mira untuk menembaknya sekarang juga. चलाओ गोली चलाओ. Dan lagi-lagi Mira tidak bisa melakukan hal itu, sehingga Raj pun langsung pergi dari sana, di mana mereka semua yang terdampak dari konflik ini menjadi galau dan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun suatu hari tiba-tiba tangan kanan Malik datang dan memberitahu Mira kalau ayahnya lah yang telah mengkhianati mereka, di mana perkataan Raj adalah jujur.
Sehingga akhirnya Mira datang ke tempat Raj dan dia memberi restu kepada Fir untuk menikahi adiknya, di mana Fir yang senang dia pun langsung mengajak Ishita untuk memberi ruang kepada mereka berdua. Mira pun akhirnya memberitahu kalau tangan kanan ayahnya lah yang sudah menceritakan semuanya, sehingga dia meminta maaf karena sudah tidak bisa memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan. Namun karena Raj masih mencintai Mira, dia pun ingin agar mereka melupakan masa lalu dan memulainya kembali dari awal. Ya, momen romantis itu harus diganggu oleh Oscar yang sedang pusing menulis tamu undangan, sehingga saat keesokan harinya mereka semua mendampingi Sidhu di pernikahannya. Dan King yang juga datang ke sana, dia pun kaget kalau mobil miliknya sudah berubah warna, sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk membawa pemiliknya. पूछा तो बोला गाड़ी का मालिक मैं हूं। Namun karena Oscar takut, dia pun akhirnya mengaku kalau mobil ini dia dapatkan dari Moneyboy. Dan karena King mencari narkoboy miliknya, Moneyboy pun memberitahunya kalau Firdia sudah membakar obat itu, sehingga saat Fir dibawa ke sini, King pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajarnya. Veer! Namun karena adik iparnya terluka, Mira pun langsung memanggil Kali. Ya, untungnya Mira pun masih terselamatkan dan Fir bersama Ishita masih tidak mengetahui masa lalu mereka yang sebenarnya, karena bagi Kali kalau masa lalu mereka terlalu kelam dan juga tidak ada gunanya jika diberitahu pada mereka, sehingga Kali ingin menjalani lembaran baru dengan Mira dan cerita pun tamat.